laki-laki, tapi orang kampung memandangnya apa? Tuh lihat, bapak itu tak sayang anak katanya. Masa dia naik di atas keledai, anaknya pula suruh jalan? Itu satu kampung lewat. Kemudian lewat lagi kampung berikutnya. Sekarang digilir, anaknya yang naik keledai, bapaknya pula yang jalan kaki. Apa kata orang kampung? Ini anak kurang ajar katanya. Masa bapaknya suruh jalan, dia pula di atas keledai. Akhirnya kemudian lewat kampung yang ketiga. Kalau begitu nak, kita sama-sama naik di atas keledai. Daripada orang ngomong macam-macam sama kita, rupanya orang-orang mengatakan ni si bapak si anak ini tidak sayang sama keledai katanya. Keledai kecil dinaikkan dua-duanya katanya. Akhirnya naik lagi ke kampung yang keempat. Kalau gini nggak bisa, kita turun dua-duanya. Kita geret saja keledainya, tidak usah kita naik di atas keledai. Orang-orang mengatakan ini orang-orang bodoh semuanya katanya. Punya keledai nggak ditunggangi katanya. Subhanallah ikhwan. Antum mau apa? Makanya kemudian bapaknya ngomong sama anaknya, nak, kita ini tidak selamat dari ucapan manusia. Ridhon nas ghayatun la tuhsa. Keriduan manusia adalah satu cita-cita yang sulit didapatkan. Kemudian bapaknya mengatakan, innana ya walidi lan nastati'a irdha'a jami'in nasi wa in harasna. Dia mengatakan, wahai anakku, kita tidak mungkin mengambil keriduan manusia secara keseluruhan walaupun kita sudah mengupayakan sedemikian rupa. Manusia itu pasti akan berkomentar dengan kita. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan bagus para ulama. Ridhon nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tudrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Indah sekali kata-kata ini. Ridho manusia adalah cita-cita yang tidak bisa diraih, sedangkan ridho Allah adalah sesuatu yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Oleh karena itu, tinggalkan apa yang tidak mampu diraih dan raihlah apa yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Maksudnya apa di sini? Kita tahu bahwa jatuh di mata Allah, terangkat di mata manusia, dengan jatuh di mata manusia tapi terangkat di mata Allah, baik yang mana? Tentu baik jatuh di mata manusia tapi terangkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena mencari keridhaan manusia kemudian kita menabrak semua kemaksiatan di dalamnya. Karena berharap pada manusia ini melelahkan, ikhwan. Kalau antum berharap kepada manusia, itu akan melelahkan hidup kita. Seandainya nih, saya analogikan, antum berbuat baik 99% kepada manusia, 99% antum baik, satu pula yang enggak baik. 99% antum baik, satu yang tak baik. Terkadang yang 99% ini tidak dipandang manusia, yang satu pula dibicarakan. Itulah manusia. Dia tidak pernah memandang kebaikan orang, dia hanya memandang keburukan orang. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum 99 buruk, satu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang yang satu dan melupakan yang 99. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk dibalik. Betapa banyak manusia yang baik dari awal sampai akhir, gara-gara satu kesalahan dibuli satu dunia, jatuh dia. Tetapi di mata Allah akan berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafai an-nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin.
dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, kata Allah. Jadi kalau seandainya kita ini sepanjang hidupnya melakukan dosa dan juga maksiat, satu kali saja antum bertobat kepada Allah Azza wa Jal, satu kali tobat menghapuskan semua dosa kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita balik kepada manusia, tidak. Antum berbuat salah kepada manusia 99%, minta maaf, katanya tidak adil. Kau sudah berbuat zalim 99 kali, minta maaf 1 kali, minta maaf 99 kali juga. Kan itulah manusia kan. Ya. Lah dari sini kita tahu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jangan pernah mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Nabi SAW bersabda, satu hari Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di Syam, dia mengirim surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian isi suratnya mengatakan, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berikan wasiat kepadaku, tulis di sepucuk surat itu. Jadi Muawiyah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menuliskan di sepucuk surat nasihat dan wasiat dan wejangan untuk dirinya. Apa yang ditulis Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nasi, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah wakalahullahu ilan nasi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Tapi barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Ya, tidak boleh kita ini mencari keridhaan kepada Allah di atas kemurkaan, atau mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di masyarakat ini umum kan, berapa banyak istri yang durhaka kepada Allah karena takut kepada suaminya. Berapa banyak para pekerja durhaka kepada Allah karena takut bosnya. Berapa banyak para pejabat durhaka dengan Allah karena takut kepada pemimpinnya. Berapa banyak para pembantu durhaka kepada Allah, takut pula sama tuannya. Berapa banyak para pedagang durhaka kepada Allah karena takut ditinggal pelanggannya. Itu umum di masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita memandang Allah dan tidak memandang manusia, sebenarnya cukup, karena Allah itu kaya, manusia itu miskin. Allah itu semua manusia bergantung kepadanya. Tetapi manusia yang kita bergantung, dia pun bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu buat apa kemudian kita lebih mementingkan manusia, zat yang fakir, sementara meninggalkan Allah yang kaya? Maka jangan pernah mentaati Allah dalam rangka bermaksiat, mentaati manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala katakan di sini, wala yuhibbu alaihi ahadan waqrah dzalika kullahu lillah. Artinya di sini, jangan pernah mencintai kepada kemaksiatan pada siapapun, tetapi bencilah kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalaupun kita harus mencintai, mencintailah karena Allah. Kalaupun harus kita benci, bencilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita mencintai yang dibenci Allah atau membenci yang dicintai Allah. Cintailah yang Allah cintai, bencilah yang Allah benci. Itulah sikap seorang mukmin. Karena begini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya dengan kita itu luar biasa. Sebenarnya Allah itu tidak berhajat dengan kita. Allah itu sama sekali tidak berhajat dengan kita. Makanya hadis Rasul mengatakan, laukana au seandainya orang yang awal-awal dengan yang akhir, manusia dan jinnya, kemudian mereka berkumpul di satu tempat meminta segala sesuatu hajat mereka kepada Allah, maka Allah akan sanggup memberikan hajat mereka seperti tetesan air yang berada di ujung jarum. Artinya kekayaan Allah yang diberikan kepada manusia itu ibarat tetesan yang di ujung jarum kan. Kekayaan Allah itu melimpah seluas-luasnya bagaikan lautan bertepi. Dari sini kita tahu apa? Allah itu tidak berhajat dengan kita. Lalu kita yang berhajat dengan Allah. Walaupun demikian Allah tidak berhajat dengan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah dengan hambanya, walaupun ada hamba-hambanya yang kufur kepada Allah, durhaka dengan Allah, tetap saja Allah Subhanahu wa taala masih berikan rizki kepada hamba-hamba yang kufur kepadanya. Kalau Allah mau yang kufur kepada Allah, Allah tahan rizkinya lah kan begitu. Dia sudah kurang ajar denganku kan. Tapi tidak juga. Semua manusia tetap Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rizkinya kepada mereka, baik mereka beriman atau mereka kufur. Bahkan terkadang orang-orang yang kufur itu Allah lebihkan rizkinya dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak lain dan bukan karena dalam rangka istidraj. Allah biarkan mereka melakukan sesuatu sampai waktunya Allah akan adab. Kalau kita tahu bahwa sesayang itu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, harusnya kita tidak boleh cinta kecuali karena Allah dan tidak boleh membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala pada faqrah yang selanjutnya adalah wal iman bi anna taubata fardun 'alal ibad wa an yatubu ila Allah azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha, dan beriman bahwa taubat itu sebuah kewajiban bagi seorang hamba. Hendaklah mereka bertobat kepada Allah baik dari besarnya dosa ataupun kecilnya sebuah dosa. Ada pertanyaan kepada Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala. Beliau ditanya soal ada seseorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi selalu terjatuh kembali kepada kemaksiatan. Bertobat lagi jatuh lagi maksiat. Bertobat lagi jatuh lagi ke dalam maksiat. Akhirnya kemudian dia pun putus asa, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni diriku karena aku mempermainkan dirinya. Dan itu yang banyak kita lakukan. Bertobat, besoknya maksiat lagi, sehingga tobat menjadi tomat, habis tobat kumat. Ini bagaimana ceritanya? Maka Syekh hafizahullah taala kemudian memberikan nasihat bagaimana cara tobatnya orang yang seperti ini. Pertama, kata beliau, kalau yang seperti ini nih, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, seolah-olah kita mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Pertama, berdoalah kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, segera berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima tobat kita dengan benar-benar bertobat. Kalaupun nanti terjerumus lagi itu urusan nanti. Tapi untuk dosa yang kali ini kita lakukan dan kita menyesal, minta kepada Allah agar dosa kita diampuni. Dan harus tulus. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah melambat-lambatkan tobat. Hari ini kita tobat, hari ini kita maksiat, hari ini kita bertobat. Walaupun besok maksiat lagi, atau lusa maksiat lagi.
Tapi sebisa mungkin kalau kita berbuat dosa, entah ghibah, entah dusta, entah menyakiti orang, entah kemudian kita melakukan maksiat, berzina, minum khamar dan yang lainnya, maka jangan memperlambat tobat. Pamannya antum habis minum khamar langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim, besok minum lagi, besok tobat lagi, gitu maksudnya ya. Jangan dikumpul-kumpul maksiat itu. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang itu kalau melakukan perbuatan dosa, umpamanya hari ini saya berbuat dosa, maka selesai berbuat dosa nih cepat lakukan kebaikan. Kalau hari ini kita melakukan dosa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, maka lakukan kebaikan yang sama sebanyak dosa yang kita lakukan. Mungkin 1 hari ini Anda berghibah, Anda berdusta, Anda nyakiti orang, Anda mabuk, Anda zina, Anda judi atau apalah gitu ya. Maka kita hitung dosa kita 1 hari berapa kali, maka segeralah kita berbuat kebaikan dengan jumlah yang sama dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kebaikan banyak, bisa berzikir, bisa istighfar, bisa baca Quran, bisa sholat 2 rakaat, sholat taubat, bisa berpuasa, bisa bersedekah, birrul walidain, silaturahim, dan begitu seterusnya. Imbangi kemaksiatan itu dengan kebaikan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk. Kemudian yang keempat, umumnya manusia ikhwan, apabila berbuat dosa itu kan terbagi menjadi 2. Ada orang-orang ketika berbuat dosa itu terang-terangan, tapi ada juga orang yang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, dan yang paling banyak sembunyi-sembunyi karena takut dosanya ketahuan orang. Umumnya manusia ya, kalau berbuat dosa pasti sembunyi-sembunyi, karena kalau diketahui orang tak malu dia. Walaupun adalah yang kemudian terang-terangan tapi tak banyak. Karena Rasul mengatakan, wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang dibenci kalau seandainya manusia tahu engkau melakukannya. Itulah dosa. Lalu pertanyaannya, kenapa ketika kita berbuat dosa, kalau bisa orang tidak tahu kita berbuat dosa? Jawabannya, karena kita malu kalau seandainya dosa kita diketahui manusia. Sebagaimana kita malu kepada manusia karena dosa kita takut diketahui, maka malu jugalah kita kepada Allah. Harusnya Allah lebih kita malui daripada malunya kita kepada manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya. Allah itu harusnya lebih berhak untuk kita malui dibandingkan malunya kita kepada manusia. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim ibn Adham, seorang ulama zahid abid, dan mengatakan, anak muda ini, ya imam, sesungguhnya saya telah banyak melakukan dosa, tapi saya tidak bisa meninggalkannya. Apakah boleh kemudian saya terus melakukan dosa? Maka Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, boleh, silahkan, kalau kau ingin berbuat dosa lakukan saja, tetapi ingat dengan 5 perkara. Kalau engkau melakukan 5 perkara silahkan maksiat, katanya. Kemudian anak muda ini mengatakan, kalau begitu apa wahai imam 5 perkara itu? Maka kemudian Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, boleh kau maksiat kepada Allah, tapi jangan bermaksiat di bumi yang Allah ciptakan. Cari bumi yang lain. Kalau ada bumi yang bukan ciptaan Allah, maksiat kau di situ, katanya. Kata anak muda ini, mana ada bumi di luar daripada ciptaan Allah? Semua bumi itu ciptaan Allah. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, kalau kau tahu bahwa tidak ada bumi kecuali ciptaan Allah, maka kau tidak boleh maksiat di bumi yang Allah ciptakan di situ. Kemudian anak muda ini mengatakan, kalau begitu yang kedua wahai imam. Maka Imam Ibrahim ibn Adham mengatakan, boleh, silahkan kau maksiat, tapi jangan pernah memakan rizki Allah. Makan dari rizki yang lainnya. Maka anak muda ini mengatakan, ya imam, mana ada rizki itu semua datang dari Allah. Tidak ada zat yang tidak bisa memberikan rizki kecuali Allah.
Kalau gitu kenapa Allah yang kasih rizki, kau pula maksiat kepada Allah yang berikan rizki kepadamu? Kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu yang ketiga saja wahai imam. Kira-kira apa tuh yang ketiga tuh? Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kau ingin maksiat silahkan, tapi cari tempat yang Allah tidak bisa melihatmu. Kalau Allah tidak bisa melihatmu, maksiat di situ. Tapi kan mustahil. Tidak ada tempat kecuali Allah tahu. Macam mana caranya? Walaupun kita berada di dalam kamar, ditutup, dikunci, rapat-rapat, tetap saja Allah tahu. Tidak ada tempat kecuali Allah tahu. Mustahil wahai imam. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau tidak sanggup lakukan yang keempat, kalau kau ingin maksiat silahkan maksiat. Tapi syaratnya, kalau datang malakul maut hendak menjenguk dirimu dan mencabut nyawamu, kau tawar-tawaran dengan dia. Jangan kau cabut dulu, tunggu aku tobat, katanya. Kalau bisa kau tawar-tawaran dengan malaikat maut, silakan maksiat. Mustahil lah malaikat maut mau tawar-tawaran. Emang malaikat maut bisa disogok? Mustahil. Kalau begitu yang kelima wahai imam. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kau ingin bermaksiat silahkan, tapi ingat yang kelima. Nanti pada hari kiamat, kalau datang malaikat Zabaniyah kemudian menyeret kamu ke dalam neraka, kau tahan malaikat Zabaniyah itu. Wahai malaikat Zabaniyah, jangan bawa aku ke neraka, masukkan aku ke surga. Kalau engkau bisa menahan malaikat Zabaniyah itu untuk tidak dimasukkan kau ke dalam neraka dan ia masukkan ke surga, silahkan maksiat. Tapi 5 perkara ini mustahil, ikhwan. Lalu kalau mustahil 5-5-nya, macam mana kemudian manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga selanjutnya di antara perkara yang berikutnya adalah jangan pernah menceritakan dosa. Jangan pernah menceritakan dosa. Kan Nabi SAW yang mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu sittir. Innallaha sittirun yuhibbus sitra. Di antara nama Allah itu sittir. Sittir itu zat yang mengampuni kita, merahmati kita dan menutup aib kita. Subhanallah. Tadi saya sudah katakan, ikhwan, Allah itu tidak berhajat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengintai kita. Dan Allah itu punya malaikat yang senantiasa mencatat kita. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Tetapi walaupun demikian, ketika ada hamba-hamba yang berbuat dosa kemudian minta ampun, tetap saja Allah ampuni, tetap saja Allah rahmati, dan tetap Allah tutup aibnya. Dan ini yang patut kita syukuri, ikhwan. Kita punya Allah, Tuhan kita ini bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, bukan hanya memberikan kasih sayang kepada kita, lebih daripada itu menutup aib kita. Makanya ada istilah para ulama, Allah ketika menutup aib kita itu karena 2 perkara. Pertama, karena kasih sayang Allah dengan kita. Karena kasih sayang Allah dengan kita, makanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau membuka aib kita, mungkin antum tidak akan di sini ngaji sama saya. Karena saya juga banyak aib yang antum tidak tahu. Mungkin di antara antum tidak mau duduk di samping saudaranya, karena masing-masing orang itu punya aib. Artinya mulianya seseorang itu karena Allah masih menutup aibnya. Itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua karena istidraj. Boleh jadi Allah sengaja membiarkan dia berbuat dosa, tidak diungkap-ungkap dosanya, sampai pada waktunya Allah akan ungkap aibnya dan dia tidak mungkin lepas dari kebinasaan hidupnya. Milih yang mana? Milih Allah menutup aib kita karena rahmatnya, atau Allah memilih kita ditutup aibnya karena sebuah istidraj. Allah sengaja membiarkan sampai pada waktunya kemudian Allah mengadab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia bukan malaikat. Saya, Anda, siapapun, kita ini bukan malaikat, ikhwan. Kita ini manusia.
Yang namanya manusia pasti satu hari akan mengalami putus asa. Tidak mungkin tidak. Satu hari pasti akan mengalami putus asa. Karena terkadang manusia itu ada yang cita-citanya tinggi sekali tapi tidak bisa diraihnya. Ataupun ketika dia tidak bisa mencapai apa diraihnya, terkadang manusia itu terpleset juga. Sehebat-hebatnya manusia menjadi ahli ibadah, ahli solat, ahli puasa, ahli sedekah, pasti suatu ketika jatuh ke dosa. Tidak mungkin tidak. Manusia itu seperti itu. Sehebat apapun antum menjadi pakar ibadah, pasti satu hari terjerumus kepada dosa. Sebagaimana seseorang itu pasti mengalami putus asa, karena banyak di antara kita itu ingin meraih sesuatu yang kita cintai tapi tidak bisa diraihnya. Akhirnya capek, lelah, kemudian putus asa. Begitu manusia kan? Itulah tabiat manusia seperti itu, ikhwan. Dalilnya apa? Karena Allah yang mengatakan, "Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang yujahidu fina, bersungguh-sungguh dalam berjihad menuju kami, kata Allah, maka kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Tidak mungkin orang berjihad tanpa musuh, ikhwan. Berjihad itu kan harus ada musuhnya. Di sini Allah mengatakan, "Wa man yujahidu fina," siapa yang berjihad untukku, maksudnya sungguh-sungguh mengikuti jalanku, kata Allah, kami akan berikan hidayah kepada jalanku. Berjihad itu harus ada musuh. Kalau tidak ada musuh, apa yang antum jihadi? Lah musuh terberat dalam kehidupan kita itu adalah hawa nafsu, ikhwan. Hawa nafsu itu musuh yang paling berat sekali. Inilah hawa nafsu, inilah yang kemudian sepandai-pandainya manusia pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya manusia pasti ada gagalnya juga. Tapi walaupun demikian, ikhwan, walaupun demikian, selama kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita pasti Allah akan ampuni dosanya. Saya akan contohkan satu kisah. Kalau saya bertanya kepada antum, ada orang enggak pernah berbuat baik, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah zakat, enggak pernah berbuat baik dari lahir sampai mati. Ditambah-tambah dia tidak mengakui kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan orang ini masuk surga? Pasti kita katakan orang itu pasti neraka. Kenapa? Dia enggak berbuat baik, satu pun tidak berbuat baik. Yang kedua, dia ragu-ragu terhadap kudratullah, bahwa Allah itu maha mampu, dia katakan tidak mampu. Jadi satu hari, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Semua dosa sudah dilakukannya, ikhwan. Jadi karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kumpulkan anak-anaknya. Dan dia katakan, "Nak, kalau aku mati, bakar jasadku. Kemudian abunya kalian kumpulkan, sebarkan di semua lautan di dunia. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang tidak pernah diazab sebelum dan sesudahnya." Lihat, orang ini meragukan kemampuan Allah kan, seolah-olah Allah tidak sanggup membangkitkan dia. Dan orang ini disebutkan dalam hadis itu asrafa ala nafsi, melampaui batas kepada dirinya, tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Tapi dia punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian ketika betul-betul wasiatnya dilaksanakan, dia pun dibakar, kemudian abunya disebar di semua lautan. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memerintahkan kepada abu-abu itu untuk berkumpul kembali, kemudian diciptakan, kemudian dihadapkan kepadanya. Kemudian Allah katakan, "Ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan." Kenapa kau lakukan ini kepada diriku, wahai fulan? Kau kira aku tidak sanggup membangkitkan kamu? Aku sanggup membangkitkan kamu sekarang. Apa kata dia? Khasyatuka ya Rabb. Karena takutku kepadamu ya Rabb, aku melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena takutmu betul-betul ikhlas kepadaku, kumasukkan kau ke dalam surga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Padahal dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Dia ragu-ragu kepada kudratullah, kekuasaan Allah. Tapi dia punya modal bahwa dia punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya kan?
Artinya seberapapun dosa kita, kalau kita masih mengakui Allah itu rahmatnya lebih tinggi dibandingkan kemurkaannya, yakin dosa kita pasti diampuni. Karena kebanyakan orang yang putus asa itu menganggap dosanya lebih besar dibandingkan rahmatnya. Kebanyakan orang yang putus asa itu karena menganggap dosanya lebih besar dibandingkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kasih sayang Allah itu meliputi dosa-dosa manusia. Makanya lihat 99 nyawa mati oleh seorang laki-laki, digenapkan dengan 1 jiwa 100 nyawa. Tapi dia ingin bertobat kepada Allah, belum sampai ke tempat yang ditobat, bahkan lebih jauh lagi tempatnya. Tapi karena niatnya sudah ada ingin bertobat, Allah masukkan pula ia ke dalam surga kan. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yaghfiru dzunuba jami'ah. Dia mengampuni semua dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah.